siapapun kita, apabila kita mengalami masalah, problema di dalam kehidupan kita, tapi kita kemudian mengalami sakit hati dengan sesama kita, atau kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita sudah termasuk orang pilihan dan panggilan Allah? Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara YouTube Khotbah Online part yang keempat. Saudaraku sekalian, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Allah kita bukanlah Allah yang mati atau Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia maha besar, Dia maha dahsyat. Tidak ada Allah lain selain Allah kita. Dia mengatasi segala Allah, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang maha kasih, Allah yang maha pencipta. Dia mau tinggal dan berdiam dalam kehidupan kita manusia ciptaannya. Inilah Allah kita yang menciptakan kita manusia bukan untuk mengalami kematian atau kebinasaan kekal, tapi Allah sejak semula menciptakan kita manusia untuk mengalami hidup yang kekal dalam keabadian. Hidup bukan hanya 1000 tahun lagi, tapi hidup untuk selama-lamanya. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap pada rencananya yang awal ketika Allah menciptakan kita manusia, yaitu hidup yang kekal, hidup dalam keabadian bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga, dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Itulah sebabnya firman Allah yaitu Yesus Kristus telah merelakan dirinya, meninggalkan segala kemuliaan untuk mendapatkan kita kembali, untuk menebus kita, untuk membayar dosa-dosa dan kesalahan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Demi keselamatan kita yang adalah biji mata Allah sendiri, orang-orang yang telah Allah pilih sebelum dunia ini ada dan dijadikan, keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Manusia berdosa tidak bisa mengenal Allah dengan sendirinya tanpa Allah sendiri yang menyelamatkan, yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia berdosa tidak mampu membayar harga keselamatan, dan Allah tidak mengutus manusia berdosa untuk membayar harga keselamatan itu. Hanya manusia sempurna, manusia yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa yang dapat membayar harga keselamatan itu. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi berbahagialah setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Terlebih kita yang tetap taat dan setia sampai pada akhirnya, yang hidup dalam pertobatan setiap hari dan yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, maka kita akan terhitung dalam jumlah orang-orang yang Allah pertetapkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus Kristus Tuhan kita akan membawa kita dan menempatkan kita ke dalam kerajaannya yang kekal dan mulia. Dan yang perlu kita ketahui bahwa jumlah orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan surga itu sudah Allah pertetapkan sebelum dunia ini dijadikan, yaitu mereka yang memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bukan setiap orang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh ngeri benar apabila penghakiman itu sudah jatuh ke tangan Allah yang hidup.
yaitu apabila Allah sudah berkata, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apabila ada orang yang masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba itu, tapi mereka tidak mengenakan pakaian pesta, maka orang itu akan diusir keluar dan diseret dan dibuang ke dalam neraka kekal, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi yang apinya tidak pernah terpadamkan. Karena Allah sudah memberikan kesempatan. Kasih karunia Allah itu begitu luar biasa, berlimpah-limpah. Begitu panjang sabarnya Allah menunggu kita, manusia ciptaannya, menjangkau kita, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan Allah menerima kita apa adanya dan tidak pernah mengingat-ingat lagi akan dosa dan kesalahan kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita kaya, pandai, menurut ukuran dunia ini. Semua itu bukan kriteria Allah, sebab Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia ada, sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan Allah, sampai tergenapkan jumlah orang-orang yang Allah panggil dan pilih, itu keturunan yang masih jauh. Barulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya, yaitu surga yang kekal dan mulia. Dan memang untuk menjadi orang-orang panggilan dan pilihan Allah itu tidak mudah, sebab iblis sendiri cemburu kepada kita manusia. Sebab manusia berdosa, melakukan dosa yang sama ya seperti yang diperbuat oleh iblis. Tapi Allah tetap mengasihi kita, menyediakan penebusan dosa, pengampunan dosa. Sedangkan kepada iblis Allah tidak menyediakan pengampunan dosa. Justru Allah menyiapkan neraka kekal. Itu sebabnya iblis sangat cemburu, marah, geram kepada kita, hendak menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana Allah yang begitu besar, yang begitu indah, luar biasa dalam kehidupan kita. Supaya kita kehilangan damai sejahtera, supaya kita kehilangan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada cara lain yang iblis lakukan untuk menjatuhkan kita selain dengan tipu muslihat yang licik, sehingga seringkali kita tidak menyadarinya. Itu sebabnya siapapun kita, entah kita itu jemaat biasa, entah kita itu pelayan-pelayan Tuhan, pimpinan jemaat, atau siapapun kita, apabila kita mengalami masalah, problema di dalam kehidupan kita, tapi kita kemudian mengalami sakit hati dengan sesama kita, atau kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita sudah termasuk orang pilihan dan panggilan Allah? Ataukah kita hanya dipanggil tapi tidak dipilih oleh Allah? Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Karena setiap orang yang berbuat dosa berasal dari iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran adalah anak-anak iblis. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Karena Allah itu suci. Dan setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah, ia akan menyucikan dirinya sama seperti Dia. Jadi apabila di dalam kehidupan kita masih ada kebencian, kita ingin disanjung, kita ingin menjadi yang utama dan terutama, perlu dipertanyakan lagi, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Apabila gara-gara sepele nama kita dicemarkan, kita mendengar orang menggosipkan kita, lalu kita menjadi down, kita patah semangat, kita kehilangan damai sejahtera, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Apakah hidup kita sudah berjalan dalam jalan-jalannya Allah? Karena damai sejahtera Allah itu hanya
kita miliki ketika kita percaya dan mengaku serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tapi akan terus-menerus memimpin kita sampai kepada akhirnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetap ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara, mereka tetap bersukacita memuji Tuhan karena Allah ada dalam kehidupannya. Jadi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, damai sejahtera Allah itu akan hilang lenyap karena ada dosa yang dibiarkan berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mematikan manusia lama kita. Kita tidak bisa lahir baru, berkeras hati dalam dosa, hidup dalam kegelapan, condong kepada dosa dan melakukan yang jahat. Jadi yang membuat jalan kita terseok-seok dan tidak bisa berjalan dalam jalan-jalannya Allah, tapi melakukan kehendak diri kita sendiri, sehingga api Roh Kudus itu padam di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Saul ketika tidak melakukan kehendak Allah tapi menurut kemauannya sendiri, maka Allah telah mengoyakkan kerajaannya dan memberikannya kepada Daud, seorang yang berkenan kepada Allah. Dan sepanjang perjalanan kehidupan Saul selalu berbuat dosa, kejahatan demi kejahatan sampai akhir hidupnya. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, kita mau menurut pada kehendak Allah, kita mau belajar untuk berserah penuh kepada Allah, mau dibersihkan, dicucikan dosa-dosa kita, maka kita akan memiliki suatu kekuatan, suatu power yang sangat besar, yang bukan berasal dari diri kita, tapi itulah kekuatan Allah sendiri yang bekerja, memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan dari Allah sendiri. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menaruh pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan dosa baik dalam hati dan pikiran, tapi cabut keluar dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah sendiri yang bekerja, bertindak menggantikan kita. Jadi maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab itu kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada berdiam bersama-sama di dalam kamu? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bila Allah berdiam di dalam diri pribadi kita, Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Yesus Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita untuk dia menyerahkan dirinya, menggantikan kita. Yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inilah kasih Kristus kepada kita, yaitu kasih yang menyelamatkan. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita
Yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.